Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Kristus Tuhan. Mengucap syukur pada malam hari ini kita boleh bersama-sama datang ke hadirat Tuhan dalam ibadat doa malam hari ini. Kita yakin percaya bahwa penyertaan Tuhan itulah yang terbaik dalam kehidupan kita dan nyata dalam kehidupan kita. Bersama-sama kita akan menaikkan pujian syukur kita. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu. Amin. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu Tuhan, tiada terduga kasih-Mu. Amin. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Mengucap syukur Tuhan untuk segala penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami, sehingga kami begitu mengucap syukur untuk kehadiran-Mu hari lepas hari dalam setiap langkah kehidupan kami, Yesus.
Terima kasih Tuhan untuk semua berkat rahmat kasih Tuhan pada kami. Saya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, untuk bersama-sama memohon pimpinan-Mu dalam ibadah doa pada malam hari dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau punya otoritas penuh Tuhan untuk memimpin dalam setiap rangkaian acara ini, sehingga berkat-Mu, penyertaan-Mu terus menaungi dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Allah kami yang hidup, Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita tidak perlu takut dan khawatir dalam kehidupan ini, karena kita punya satu sobat yang begitu setia dan begitu mengasihi kami. Dialah Yesus namanya. Bersama-sama kita bersuka cita, memuji, menaikkan pujian ini. Ada satu sobatku yang setia. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin. Waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, Yesuslah yang selalu menghibur hati kita. Tibasnya kita akan sujud di hadapan Tuhan. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita hanya fokus kepada firman Tuhan. Kita akan persiapkan berkat firman Tuhan ini dengan menaikkan pujian. Aku datang dan bersujud di hadapan-Mu Tuhan, karena firman Tuhanlah yang menuntun dan berkuasa dalam kehidupan kita. Datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu, dan ku buka mata hatiku dan jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu
yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan bersujud, dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu, dan ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu Tuhan yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ya, salam Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Mari sebelum kita menerima firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih malam hari ini kami mengucap syukur setelah kami memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Kami siapkan, kami buka hati, pikiran, pendengaran kami arahkan untuk kami diajar, dididik, diingatkan, dikuatkan, dan diteguhkan dengan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang Kau utus, Kau percayakan, hamba menyadari terbatas, kiranya Allah Roh Kudus yang mengurapi hamba, sehingga hamba boleh Kau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang boleh menjadi berkat, kekuatan buat setiap kami. Segala kuasa gelap, penghulu roh di udara yang mengganggu, kami ikat, patahkan, kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau keluar dari tempat ini, dan hanya Roh Kudus yang berkarya, berotoritas di tengah-tengah kami. Kami menyerahkan untuk pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Sekali lagi salam Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini merupakan ibadah online yang terakhir yang akan kita laksanakan, karena nanti di Rabu depan kita bersama-sama akan mengadakan ibadah secara tatap muka. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama terus berdoa, kita terus bersehati, kita percaya bahwa tangan Tuhan yang senantiasa berkarya,
sehingga pandeminya segera berakhir dan kita boleh hidup normal kembali. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-54 sampai ayatnya yang ke-57. Saya ingin membacakan buat Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah. Silahkan mengambil Alkitab dan Bapak Ibu simak baik-baik, supaya firman Tuhan pada malam hari ini boleh sungguh-sungguh menjadi bagian kita yang memberkati dan menguatkan. Firman Allah mengatakan demikian, lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu, ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, yang perlu kita renungkan dari bagian firman Tuhan pada malam hari ini. Saya memberi judul kebenaran firman Tuhan, hidup mendekat kepada Tuhan. Hidup mendekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin hubungan kita dengan Tuhan di beberapa waktu yang telah kita jalani, itu kita mengalami hal yang berbeda, karena sudah mungkin berbulan-bulan kita mengadakan ibadah secara online, kita tidak bertatap muka. Tentunya sedikit banyak itu membawa sebuah pengaruh di dalam kehidupan kita, khususnya bagaimana iman, relasi atau hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita perhatikan bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan, apa yang terjadi di dalam kehidupan Petrus, rupa-rupanya Petrus adalah seorang yang juga mengalami hal yang hampir sama dengan mungkin apa yang kita alami saat-saat sekarang. Apa yang sedang dihadapi oleh seorang Petrus, seorang murid Yesus yang dalam beberapa waktu hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, melihat kuasa, keajaiban, perbuatan-perbuatan yang begitu luar biasa yang dinyatakan di dalam kehidupannya. Tetapi di satu titik ketika Yesus ditangkap, akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Seorang Petrus mengalami kegoncangan iman. Dan kalau kita perhatikan, rupa-rupanya hubungan atau relasinya dengan Tuhan Yesus juga terganggu, dan itu membawa dampak juga kepada imannya, bagaimana dia kemudian pada akhirnya menyangkal Tuhan Yesus. Yang menjadi faktor yang sangat terlihat di dalam kebenaran firman Tuhan, apa yang telah kita baca bersama-sama dari Injil Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-54. Kalau kita perhatikan, ketika Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu dan digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikut dari jauh. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Yohanes, yang dilakukan oleh Maria ibunya, Maria istrinya Kleopas. Kalau kita membaca bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-25 sampai 26, ketika Yesus, Bapak Ibu Saudara, sedang menghadapi situasi yang berat, ternyata seorang Yohanes, Maria tetap ada mengikut di mana Yesus berada, dan mereka tetap menjalin satu kedekatan. Meskipun pada waktu itu Tuhan Yesus sedang menghadapi penderitaan, tantangan yang begitu berat, begitu luar biasa, menggenapi rencana Bapa, rancangan Bapa, bagaimana supaya keselamatan
boleh terjadi di dalam kehidupan umat manusia melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan secara seksama, memang pada awalnya Petrus menyangkali Tuhan Yesus, hubungannya terganggu. Tetapi kemudian terjadi satu situasi yang kemudian berbeda. Kalau kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul, bagaimana ketika jemaat mula-mula terbentuk, peran daripada Petrus begitu luar biasa. Dia menjadi seorang pengkhotbah yang dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa. Dari orang yang sederhana, orang yang biasa, orang yang pernah gagal, orang yang pernah meninggalkan Yesus, tetapi kemudian diubahkan, bahkan dipakai menjadi alat untuk memberitakan Injil, dan bukan hanya ratusan tapi ribuan orang bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana seorang Petrus kemudian sadar dari segala apa yang telah dilakukan ketika dia menjauh, ketika dia meninggalkan Tuhan Yesus, dan kemudian bagaimana dia dekat membangun kembali satu relasi dengan Tuhan Yesus. Dia kembali kepada Tuhan Yesus dan mengalami satu pembaharuan hidup, mengalami satu keubahan yang pada akhirnya dia boleh dipakai menjadi alat kemuliaannya. Kalau kita perhatikan bersama-sama dari perikop yang nanti boleh kita pelajari, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan kita semuanya, yang boleh mengingatkan kita, juga boleh menyadarkan kita, supaya di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah tantangan hidup, kita kemudian tidak meninggalkan Tuhan, tidak menjauh daripada Tuhan, tetapi itu semuanya boleh dipakai untuk membawa kehidupan Bapak Ibu Saudara, membawa kehidupan kita sadar dan kemudian kita dekat, bahkan akan membawa kita terus bagaimana kita berpengalaman secara pribadi dengan Dia. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, bagaimana Petrus sadar dan kemudian hidupnya diperbaharui dan hidupnya kembali dekat dengan Tuhan Yesus. Yang pertama, dia peka terhadap apa yang diperingatkan Tuhan bagi dirinya. Ada satu kepekaan, dia tidak tegar hati. Kalau kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-60 dari Injil Lukas pasal 22, di situ firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Apa yang dilakukan Petrus ketika seorang perempuan, di dalam ayatnya yang ke-59 itu, menegur, mengingatkan, "Loh, bukankah orang ini juga orang Galilea?" Tetapi kemudian yang dilakukan Petrus adalah seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika ayam berkokok, kemudian hal itu mengingatkan apa yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa sebelum ayam berkokok, Petrus sudah menyangkali Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Dan ketika ayam berkokok, rupa-rupanya Petrus diingatkan akan apa yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dia sadar akan peringatan daripada Tuhan Yesus. Dia menyadari, dia peka. Banyak kali saudara-saudaraku, di dalam kehidupan kita ini menjadi orang yang tegar hati. Tegar hati maksudnya bukan orang yang kuat yang saya maksud, tetapi kita ini kalau dalam bahasa Jawa kadang-kadang ndablek, ya, tidak mau tidak peka terhadap terhadap peringatan-peringatan Tuhan. Kita ini tidak sensitif lagi. Ketika Allah mengingatkan, Allah menegur,
Allah sesungguhnya ingin mengarahkan hidup kita supaya hidup kita kembali kepada Tuhan, hidup kita boleh setia kepada Tuhan, hidup kita boleh mengasihi Yesus. Tetapi seringkali kita asik, kita ini terlalu sibuk dengan kehidupan yang kita senangi, kehidupan yang kita sayangi, kehidupan yang menyenangkan diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Allah bisa memakai situasi kondisi di dalam kehidupan kita untuk memperingatkan, untuk menyadarkan supaya kita kembali kepada Tuhan. Mungkin salah satunya adalah bagaimana pandemi, situasi kondisi yang terjadi dalam kehidupan sekarang. Bisa saja hal ini menjadi satu peringatan buat umat Tuhan supaya kita sadar, kita boleh kembali. Kalau berbicara bertobat berarti berbalik, meninggalkan, membelakangi. Itulah yang dilakukan di dalam kehidupan Petrus, sehingga Petrus mengalami satu perubahan hidup yang begitu luar biasa. Apakah saat-saat ini Bapak Ibu Saudara kita sedang ditegur seperti di dalam ayatnya yang ke-61 itu? Apakah mata Tuhan sekarang sedang menatap kita, yang kemudian akan membawa kita kepada pertobatan? Kita harus sadari bahwa mata Tuhan tertuju bagi setiap orang pilihannya. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan di dalam kehidupan ini, itu tidak terlepas dari pandangan mata Tuhan. Apapun yang tersembunyi, mungkin di dalam hati, di tempat-tempat tersembunyi, ketika kita melakukan satu pelanggaran yang tidak berkenan di hadapan Allah, kita harus sadar bahwa Allah tahu, Allah mengerti, Allah sangat memahami di dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita memiliki kepekaan, sehingga ketika Tuhan menegur, Tuhan memperingatkan kita, kita segera sadar dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Ketika kita sadar, ketika kita bertobat, pasti hidup kita akan mengalami pemulihan. 2 Tawarik pasal 7 ayatnya yang ke-13 dan 14 yang merupakan ayat yang terakhir, saya ingin bacakan bagi Bapak Ibu semuanya. 2 Tawarik pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. Di sini firman Tuhan mengatakan demikian: bila aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Mari kita bersama-sama, setiap teguran, setiap peringatan Tuhan, setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, mari kita segera introspeksi. Jikalau itu datang, itu terjadi karena Allah ingin memperingatkan kita, Allah ingin mengajar kita supaya kita kembali kepadanya, Bapak Ibu Saudara, mari kita segera sadar, bertobat sungguh-sungguh, supaya hidup kita boleh mengalami pemulihan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang malam hari ini kita terima bersama-sama boleh menjadi berkat di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima pada malam hari ini ya Tuhan. Biarlah apa yang telah hamba-Mu sampaikan sungguh-sungguh boleh kami terima,
dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami rindu mengiring Engkau semakin dekat, semakin erat, semakin intim dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami juga rindu bahwa kehidupan kami adalah kehidupan yang terus berelasi, terus memiliki hubungan yang semakin hari semakin indah, semakin intim bersama dengan Engkau. Beri kami kekuatan dan kuasa supaya kami sanggup melakukannya oleh kekuatan kuasa Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara. Allah Roh Kudus yang memeteraikan kebenaran firman-Mu di dalam setiap hati kami. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, setelah kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita akan lanjutkan dengan kita berdoa. Namun sebelum itu saya mempersilahkan Bapak Ibu semuanya untuk menyiapkan persembahan, dan nanti di hari Minggu Bapak Ibu bisa memasukkan ke dalam kantong-kantong persembahan yang telah tersedia di dalam ibadah tatap muka di gereja. Baik, mari kita akan lanjutkan dengan berdoa. Nanti saya akan berdoa dari gereja dengan pokok-pokok doa yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, kita akan terus berdoa untuk gereja di mana kita bersama-sama bertumbuh, kita melayani, juga kita mengasihi. Mari kita terus doakan supaya Gereja Baptis Logomulyo terus bertumbuh, berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Doakan para pemimpin, pergumulan-pergumulan gereja, kemudian kegiatan-kegiatan gereja. Untuk pergumulan gereja, goal kehadiran 350 jiwa, juga goal persembahan 54 juta. Juga untuk sekolah PAUD dan TK terus kita doakan supaya boleh dipakai untuk menjangkau, memenangkan jiwa-jiwa. Kemudian kita juga berdoa untuk pelayanan kita yang ada di Pucang Gading, di mana besok Minggu sudah akan dimulai dengan ibadah tatap muka, supaya Tuhan menolong jemaat terus bertumbuh, semakin berkembang, dan kerinduan untuk punya tempat ibadah secara permanen. Tuhan menolong membuka jalan sehingga umatnya yang ada di sana boleh terus bertumbuh dan memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, nanti kita berdoa untuk yang sakit secara jasmani, kemudian yang sakit secara rohani, khususnya yang undur, yang lemah, yang mengalami problem, masalah, persoalan, kita terus doakan supaya mereka tetap kuat, tetap tegar, dan terus maju di dalam Yesus Kristus. Kita juga doakan untuk orang-orang baru, kemudian juga kita doakan untuk orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, supaya mereka boleh disiapkan hatinya, sehingga mereka boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita berdoa untuk bangsa dan negara, kita berdoa buat kota Semarang, juga di daerah Telogosari Wetan. Dan nanti yang terakhir, Bapak Ibu semuanya diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Mari semuanya bersama dengan keluarga berdoa dengan sungguh-sungguh, membawa setiap kehidupan kita untuk kita boleh menjalin relasi atau hubungan dengan Dia, dengan Tuhan Yesus, semakin dekat, semakin erat. Kita juga berdoa untuk pergumulan Bapak Ibu, apapun yang menjadi pergumulan, tantangan hidup yang ada dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya, terus berdoa, bersehati bersama dengan keluarga. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita bersama-sama. Saya akan mengawali, saya akan berdoa dari gereja, dan nanti Bapak Ibu akan melanjutkan berdoa dari rumah masing-masing. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu, di mana Engkau sudah memberkati, mengurapi, menolong di dalam kami beribadah, di dalam doa dan pujian. Khususnya kebenaran firman-Mu yang telah kami terima,
Biarlah itu semuanya boleh terus membangun, menguatkan, meneguhkan, mengingatkan kami, supaya hidup kami adalah hidup yang terus berelasi, dan kami menjalin kedekatan kami dengan Engkau dari hari ke hari. Meteraikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah kebenaran firman-Mu boleh kami terima dan kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami seluruh umat-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa pada malam hari ini bersama jemaat-jemaat-Mu, menyerahkan gereja kami, Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo. Kiranya Engkau terus menjamah ya Tuhan, supaya gereja ini terus bertumbuh, baik secara kualitas maupun kuantitas. Terus ditambah-tambahkan dengan jiwa-jiwa baru, di mana mereka boleh bertobat dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami Tuhan boleh Engkau pakai menjadi sarana untuk kami boleh menjangkau, mempersembahkan jiwa-jiwa yang boleh kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, biarlah umat-Mu boleh terus hidup di dalam rancangan dan kehendak-Mu, taat setia di hadapan hadirat-Mu, dan mereka boleh menjadi umat pilihan-Mu yang sungguh-sungguh semakin teguh dan kuat, meskipun dalam kehidupan mereka menghadapi tantangan dan rintangan. Terima kasih Tuhan, hamba juga menyerahkan pada malam hari ini setiap para pemimpin kami, khususnya Bapak Pendeta Yosua Nugroho. Kiranya Engkau terus mengurapi, memberkati, menjamah hamba-Mu. Hamba-Mu boleh Engkau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu di dalam menggembalakan umat-Mu di tempat ini. Diberikan hikmat, marifat, kebijaksanaan, dan kekuatan. Engkau juga memberkati dengan kesehatan, dijauhkan dari segala sakit penyakit, segala kelemahan dijamah, dipulihkan dan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu yang tercurah atas kehidupan hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa pada malam hari ini, Engkau juga memberkati anak, menantu, cucu, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Urapan kuasa Roh Kudus yang senantiasa tercurah di dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga seluruh keluarga besar boleh sungguh-sungguh Tuhan dipakai untuk melayani Engkau dan mempermuliakan nama-Mu. Hamba berdoa khususnya untuk para diakon, pengurus gereja, pembina, ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, seluruh pengurus yayasan, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Mohon urapan kuasa Roh Kudus, supaya mereka semuanya dipakai untuk melayani Engkau, untuk berkarya bergandengan tangan, membesarkan kerajaan-Mu, pelayanan kami yang ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa pada malam hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Engkau juga memberkati ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk goal kehadiran gereja 350 jiwa, goal persembahan 54 juta. Kami juga berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk perizinan TK, pengembangan PAUD, khususnya Tuhan untuk penjangkauan, juga kami boleh menjangkau dengan murid-murid baru. Kiranya Tuhan menolong, sehingga baik para guru, yayasan, jemaat-jemaat-Mu boleh ambil bagian di dalamnya, untuk kami boleh menjangkau jiwa-jiwa yang boleh kami persembahkan kepadamu melalui pelayanan sekolah yang ada di gereja kami. Setiap kegiatan gereja yang ada, Tuhan menolong. Kalau di minggu yang akan datang, kami akan mengadakan ibadah secara tatap muka. Kami mohon perlindungan-Mu, kami mohon penyertaan-Mu, dijauhkan dari segala sakit penyakit, supaya Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah kehidupan ibadah kami. Berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu, berkati juga Tuhan untuk setiap kegiatan-kegiatan gereja yang ada. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pelayanan kami yang ada di Pucang Gading. Tuhan menolong, menjamah, mengurapi dan memberkati.
tangan kasih kemurahan-Mu yang tercurah bagi pelayanan kami yang ada di sana, supaya jemaat-jemaat-Mu terus bertumbuh, berkembang ya Tuhan. Kerinduan kami goal kehadiran 50 jiwa, goal persembahan 5 juta, dan kami punya tempat ibadah secara permanen. Kiranya Engkau menolong, kami boleh memiliki tempat sendiri Tuhan, untuk kami boleh mengembangkan pelayanan kami yang ada di sana. Berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di sana, supaya mereka semuanya boleh senantiasa taat, setia, dan hidup mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk yang sakit secara jasmani. Kami serahkan Ibu Teresia, kami serahkan juga untuk Ibu Yudaningsih. Yang ada di Telogomulyo, kami berdoa buat Bapak Budi Wibowo. Kami serahkan ya Tuhan Bapak Yeskel Sunardi. Kami berdoa buat Ibu Yohanes Haryanto. Hamba-Hamba-Mu dijamah, dipulihkan, dan disembuhkan melalui kuasa bilur-Mu yang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami serahkan Bapak Ibu Sarmo yang mengalami sakit Tuhan. Kiranya Engkau menolong, jantungnya dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ibu Sarah, kami menyerahkan Bapak Yunus Amin Priyadi, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Untuk Bapak Yatman, kiranya Engkau terus sempurnakan kesehatannya, luka bekas operasinya dijamah, disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk Ibu Angel, terus dijamah Tuhan, dipulihkan, disembuhkan, kuasa-Mu yang tercurah bagi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh mengalami mukjizat, mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Ati Suwarti juga terus disempurnakan kesehatannya. Anak Marcel, anak Devarel, mereka boleh bertumbuh Tuhan secara sempurna. Terima kasih Tuhan. Hamba juga menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk jemaat-jemaat-Mu yang lemah secara iman. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, Engkau yang sanggup menjamah mereka. Kami terus berdoa supaya yang lemah iman dibangkitkan, sehingga mereka boleh bertobat, percaya dengan sungguh-sungguh, dan setia kepadamu, mengikut Engkau, mengasihi Engkau, dan hidup Tuhan mempersembahkan kehidupan mereka hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami juga percaya yang saat ini jemaat-jemaat baru, Tuhan juga terus memberkati supaya mereka semakin teguh, semakin setia, dan mereka boleh mengiring Engkau dan bertumbuh melalui gereja-Mu yang ada di tempat ini. Kami juga berdoa, menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau menolong ya Tuhan Yesus, orang-orang yang kami rindukan bertobat, percaya kepadamu. Tuhan menjamah, mengurapi, dan memberkati, sehingga hati mereka disiapkan, supaya mereka boleh sungguh-sungguh terbuka hatinya, dan ketika kami memberitakan Injil, mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai anak, suami maupun istri yang sudah percaya, baik juga orang tua, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, supaya melalui kasih mereka, kesaksian hidup mereka boleh dipakai untuk memenangkan anggota-anggota keluarganya yang belum percaya kepadamu, maupun orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Pakai semuanya Tuhan, seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu, menjadi alat kemuliaan-Mu di dalam menjangkau jiwa-jiwa yang boleh kami persembahkan buat hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami terus mengucap syukur kalau pandeminya Tuhan semakin turun dan terkendali. Kami percaya Tuhan Kau yang terus menjamah bangsa kami, sehingga bangsa kami Tuhan segera dipulihkan dari pandemi COVID-19. Engkau memberikan senantiasa hikmat kepada para pemimpin kami, khususnya Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya, supaya bisa mengambil satu kebijakan yang tepat ya Tuhan, sehingga bisa mengendalikan situasi kondisi khususnya pandemi
dan pandeminya segera berakhir. Kami berdoa untuk sektor ekonomi, Tuhan juga memberkati supaya sektor ekonomi segera dipulihkan dan banyak orang yang mungkin kehilangan pekerjaan bisa bangkit dan mereka bisa bekerja kembali, mencari nafkah ya Tuhan, memperoleh pemeliharaan yang sudah Engkau sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan untuk situasi kondisi politik, kami menyerahkan untuk keamanan. Kami percaya Engkau yang pegang kendali atas negeri kami, sehingga negeri kami dijauhkan dari huru-hara, dari aksi massa, segala gerakan radikal, terorisme, radikalisme, kami ikat patahkan, kami tolak dari tengah-tengah negeri kami, sehingga negeri kami tetap aman, tentram, dan damai. Terima kasih Jawa Tengah, Kota Semarang, kami terus mengucap syukur Tuhan yang bekerja di tengah-tengah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang, sehingga pandeminya terus Tuhan menurun dan terkendali. Terima kasih, kami terus mengucap syukur. Engkau memberkati para pemimpin kami, baik Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, juga tenaga-tenaga kesehatan, para dokter, para medis, semuanya diberkati. Mereka yang telah bekerja keras Tuhan, berbulan-bulan lamanya, Engkau melimpahkan segala berkat, kekuatan, dan kesehatan bagi setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan untuk daerah Telogo Sariwetan, di mana gerejamu berada. Engkau memberkati, mengurapi, menjamah. Bapak Lurah LPMK Babinsa, Tuhan memberkati, supaya hubungan kami dengan masyarakat sekitar boleh terjalin dengan baik. Berkati Pak RW, Pak RT, tetangga kanan kiri muka belakang. Tuhan memberkati semuanya. Jemaat-jemaatmu yang saat ini bergumul, saat ini berdoa, saat ini Tuhan mungkin dalam kehidupan mereka mengalami tantangan, masalah, persoalan, kami percaya Engkau yang menjamah, mengurapi, memberkati mereka sehingga mereka tidak keluar dari iman. Mereka senantiasa dekat dengan Engkau, berpaut kepadamu, dan tidak meninggalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati keluarga lepas keluarga, supaya keluarga-keluarga diberikan suasana surgawi, saling mengasihi dan mencintai. Anak-anak boleh tunduk, taat, dan hormat kepada orang tua, dan orang tua juga mengasihi, mendidik anak-anak mereka di dalam kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati yang saat ini Tuhan saatnya berumah tangga. Buat anak-anak muda, disiapkan jodoh yang seiman, yang sepadan, yang diberkati oleh Tuhan. Demikian juga kami menyerahkan untuk anak-anak sekolah minggu, anak-anak muda, generasi penerus gereja. Tuhan memberkati mereka semuanya, supaya terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang mendidik, mengajar, menyiapkan generasi masa depan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau juga memberkati Tuhan seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu yang usaha, jualan, yang bekerja, bahkan yang bekerja di luar kota, di luar pulau, bahkan sampai di luar negeri. Engkau menolong, dijagai, dilindungi, dan disertai, dijauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, dan orang-orang jahat. Terima kasih. Kalau sebentar kami mengakhiri, dan nanti akan dilanjutkan dengan doa secara pribadi dari rumah masing-masing. Tuhan memberkati seluruh jemaat-jemaat-Mu. Jauhkan kami dari mara bahaya, bencana, kecelakaan, namun kasih setia dan kemurahan-Mu yang senantiasa menaungi kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin.